Jelekong Giriharja Bale Endah merupakan sebuah kampung seni dan budaya di Kabupaten Bandung. Ketika kita memasuki kawasan ini, akan terlihat lukisan-lukisan yang dipajang di galeri sepanjang jalan. Tidak hanya lukisan, di kampung seni Jelekong juga terdapat padepokan seni wayang golek. Bagaimana cara kampung seni ini eksis di tengah masyarakat? Yuk ikuti keseruan kita. Halo Sobat Budaya. Halo semuanya, kenalin aku Berlin sebagai host di sini dan aku nggak sendirian. Aku ada satu host lagi, Abi, ada satu host lagi dan Dias. Nah kita juga nggak cuma bertiga, ada teman-teman kita juga, ada Agnes, ada Adrian, ada Oksana, dan ada Rania. Say hi dulu dong. Hai. Oke, saat ini kami sedang berada di kampung seni dan budaya Jelekong Kabupaten Bandung nih. Di sini kita mau ngapain sih, Be? Terus di kampung Jelekong ini ada apa aja sih? Nah, di sini kita mau ngulik ada kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di kampung ini, Bi. Di kampung wisata Jelekong ini tuh dulunya terkenal dengan tempat wisata lukisan 3D mininya loh. Apa sih bedanya di kampung wisata Jelekong ini dengan tempat wisata yang lain? Nah, di sini tuh pengunjung bisa mendapatkan workshop singkat melukis di atas kanvas. Nah, cara itu tuh dilakukan untuk mempertahankan kampung tersebut yang mau tidak mau meredup oleh kehadiran tempat wisata kekinian. Jadi, di sini juga nggak kalah deh sama tempat-tempat kekinian. Wah, menarik. Jadi penasaran nih. Kira-kira ada berapa sih total pelaku seni di sini? Pasti banyak banget kan? Nah, aku juga nggak tahu tuh berapanya, Yas. Tapi daripada kita makin penasaran, yuk kita langsung aja tanya-tanya ke tokoh seni dan budaya yang ada di sini. Halo Sobat Budaya, di sini kita udah bersama Ibu Intan, betul Ibu? Kalau kita mengadakan wawancara hari ini, tidak keberatan ya Ibu ya? Tidak apa-apa, dengan senang hati. Bu, aku mau tanya-tanya sedikit sih Bu tentang Ibu, tentang kampung Jelekong juga. Ibu di kampung Jelekong ini udah berapa lama Ibu? Ini kampung kelahiran juga. Jadi sudah lama, memang tinggal dari kecil, lahir juga di sini. Jadi kalau menurut umur sudah sekian tahun. Sudah lama ya Bu ya? Bu sendiri statusnya memang warga asli dan warga sini ya Bu ya? Ya, asli keturunan, mengenal dengan Giriharjanya karena ada satu keturunan, kebetulan almarhum Abah Sunaria, dan kebetulan saya cucunya gitu. Jadi untuk melestarikan di sini juga mungkin sudah bagian dan tugas kami yang keturunan meneruskan. Jadi sekarang juga mungkin kesibukan Ibu mengelola di sini ya Bu? Karena saya di sini ini ketua Kompepar sendiri, kelompok penggerak pariwisata. Jadi yang ada di lingkungan Giriharja ini yang alhamdulillah sudah terkenal mancanegara. Jadi mungkin sudah bagi-bagi tugas ya. Jadi ada bagian dalang, ada yang ngelukis, ada seniman yang lainnya bisa disebut nayaga gitu ya, orang-orang yang pemain gamelan. Terus saya di sini mengelola sanggar-sanggar, mewadahi semua sanggar yang ada di sini. Bu, kalau kampung wisata di sini tuh mungkin kan harus dikelola ya Bu, dari dulu. Gimana sih Bu cara ngelolanya sampai ada desa yang sebagus ini, sekeren ini dengan banyak banyak seni di dalamnya gitu Bu? Ya mungkin jadi kenapa dijadikan kampung wisata juga karena itu mendayagunakan potensi yang ada di daerahnya sendiri. Nah kebetulan di Jelekong ini potensinya karena orang-orangnya banyak, boleh dikatakan para seniman. Tadi pelukis tadi ada di sini ada sekitar 700 orang pelukis. Terus dalangnya ada 22 dalang yang aktif gitu dalam satu keturunan tadi. Nah mungkin yang jadi satu keunikan bahwa banyaknya dalang di satu daerah, terus secara turun-temurun dari satu keturunan, yaitu tadi Bani Sunaria. Makanya mungkin jadi unik lah untuk dijadikan tempat wisata. Ibu tahu nggak sih bagaimana desa Jelekong ini bisa sampai bentuknya kampung seni dan budaya kayak gini? Ya, mungkin salah satunya tadi karena di sininya warganya kebanyakan para seniman dan tanpa disadari mungkin ya, kita sebelum diwadahi dengan Kompepar juga dari dulu sudah
orang mengenal Jelekong atau Giri Harjana dengan wayang goleknya. Karena wayang golek di Giri Harja ini sudah menjadi barometernya di Jawa Barat gitu. Benar-benar dagingnya gitu. Betul, jadi secara turun-temurun diteruskan lah sampai sekarang gitu. Kira terkenal gitu ya. Ya, Terus ada nggak sih di sini tuh adat istiadat yang turun-temurun? karena atensi masyarakat masih menggemari wayang golek gitu ya. Di sana pertaruhan budaya justru ya yang dipertaruhkan di dalam pertunjukan wayang itu sendiri. Iya. Nah, di sana ada pertaruhan budaya, sosial, agama. Budaya itu sendiri dari mulai bahasa, kan bahasa juga budaya ya. Masuk budaya. Jadi menggunakan bahasa Sunda yang meskipun main kemana-mana, wayang golek itu tetap menggunakan bahasa Sunda. Balik lagi. Ya. Betul. Itu sebagai satu pelestarian juga bahwa budaya itu tidak boleh rusak gitu. Betul. Dan meskipun dijaga. ya betul. Ibu, menurut Ibu, kenapa budaya ini masih tetap dapat dipertahankan di era digital seperti ini, Bu? Ya mungkin tadi atensi masyarakat yang masih menggemari itu penggemarnya banyak gitu ya. Dan ya mudah-mudahan seterusnya. Karena sekarang kita itu sebagai tugasnya untuk melestarikan sampai nanti 10 tahun yang akan datang harus ada tetap ada penontonnya gitu. Nah, sebetulnya yang pelestari sejati itu yaitu para penontonnya. Kalau kita sebagai pelaku seni sudah menjadi mata pencarian. Nah, dikala kita sudah jadi mata pencarian, otomatis kan harus main terus nih. Nah, pelestari sejati itu yang nontonnya. Jadi ketika ada yang nonton, berarti masih ada yang menggemari Nah, lah. bisa dilestarikan. Betul. Dan nanti siapa tahu dari penonton yang nonton tuh tertarik jadi dalang atau pengen jadi nayaganya gitu, atau pengen jadi sindennya, yaitu akan jadi penerusnya yang akan datang. Berikutnya. Bagaimana sih, Bu, cara desa ini mempertahankan eksistensi kelestarian kebudayaan agar tidak meredup, Ibu? Sekarang kalau misalkan dengan era zaman sekarang, bahkan YouTube, berarti kalau misalkan main keluar tidak ada, kita juga harus ada hasil lain ya, seperti sekarang bikin di YouTube channel. Sekarang juga dalang-dalang yang lain karena sudah menggunakan YouTube channel, mereka juga buat konten tersendiri. Kalau tidak main di luar ya bikin di sanggar-sanggar untuk bikin itu sendiri gitu. Oke, jadi semoga di konten kita hari ini juga bisa ngajak teman-teman semua nih yang ada di rumah buat lestarikan wayang golek. Terus bisa ya Bu, kita belajar di sini juga Iya, ya Bu? boleh. Boleh datang ke sini ke Desa Jelengkong, terus belajar sama dalang-dalang udah profesional, kita belajar lukis, kita belajar banyak hal di sini. Nah Bu, kayaknya bermanfaat banget ya Bu hari ini. Kita dapat banyak ilmu dari Ibu, terus teman-teman juga bisa belajar. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah disambut di desa ini dengan ramah oleh Ibu Intan ya teman-teman. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Intan. Terima kasih. Jadi kita sekarang itu Rania, ada Sa dan Ahnef. Sekarang kita mau lukis nanti ada hostnya juga masuk hostnya juga. Nanti kita bertiga mau ngerecokin, enggak dong, mau ikut belajar melukis juga sama teman-teman bertiga ini. Oke, stay tune. Bakat itu nggak ada sama sekali. Soalnya Jelekong udah menjadi suatu fakta kan. Di Jelekong ada dulu pernah ada ribuan pelukis. Masa di satu kampung ada yang punya bakat ribuan orang. Tapi ini terjadi, faktanya ada gitu di Jelekong. Jadi artinya bakat itu lebih ke gelar dari seseorang buat orang yang udah bisa. Ketika kita melihat seseorang bisa akan sesuatu, mau menyanyi kayak mau sepak bola ataupun melukis, kita pasti bilang dia tuh punya bakat. Mungkin di sini juga karena lingkungannya kali ya. Seperti itu. Makanya ada ya belum nyoba belum apa, pas saya nggak punya bakat. Artinya udah membatasi kemampuan.
padahal kita mampu untuk apa-apa juga. Akang ini dari kapan kan jadi mendalami profesi sebagai pelukis seni dan budaya-budaya yang ada di sini? Keluar SMA ya. Oh itu udah mulai ada rasa ketertarikan kayaknya suka nih sama bidang lukis. Justru yang pertama melukis itu mantan pacar. Aduh, Sekarang istri saya tuh. oh mantannya jadi istri. Dari mana bisa jadi istri ya? Goals. Halo Sobat Budaya, jadi kita nih udah selesai nih guys buat lukisan-lukisannya. Terus ditemenin juga dari tadi pertama kali buat sampai selesainya ditemenin sama Kang Iman. Jadi Kang Iman nih bagi banyak cerita pengalamannya dan juga ngajarin kita teknik-teknik awal gimana sih caranya ngelukis. Terima kasih banyak ya Kang Iman udah ngajarin. Terima kasih Kang Iman. Halo Sobat Budaya, jadi di sini aku udah bareng sama Kania, sama Agnes, dan sama Oksa yang udah belajar melukis di desa ini. Nah pertama dari Rania dulu kali ya, gimana sih experience-nya ngelukis di sini? Wah, experience-nya sih seru banget ya, apalagi waktu aku datang ke desa ini kayak ngeliat lukisan-lukisan kayak wah keren banget. Nah, terus kan kita di sini belajar melukis kan, dan itu pertama kalinya aku ngelukis di atas kanvas. Waktu aku datang ke saungnya ini tuh kayak perasaan aku langsung insecure ngeliat lukisan-lukisan keren ini, kayak bisa nggak ya aku melukis kayak gitu juga? Karena aku sama ahlinya kan Kang Iman di sini, dan ya udah aku takut hasil lukisanku jelek, tapi ternyata Kang Iman ini sangat informatif banget, keren banget, dan membuat aku jadi pede, dan ya udah aku nuangin perasaan-perasaan aku di dalam lukisan ini. Diajarin juga kan Iya, betul. triknya, tipsnya gitu. Iya. Dari Oksa gimana nih experience-nya di sini? Kalau dari ya udah pasti seneng banget ya, seneng banget, apalagi pas teman-teman bilang kita ke kampung seni. Nah, sekarang aku kan kebetulan aku juga penyuka seni banget, asik. Pelaku seni banget katanya nih. Kayak penikmat seni gitu kan. Terus pas ini nih ngeliat banyak lukisan banget, enggak sih kalau insecure enggak, cuman pas lihat kagum banget, bener-bener kagum banget. Dan di situ juga di samping sebelah kiri ada lukisannya Pak Ganjar, dan kata Kang Iman, kata senimannya katanya nggak akan sama banget sama muka bapaknya, cuman pas aku lihat sih percis banget ya, mirip banget sama Pak Ganjar ya nggak sih? Iya. Dan itu keren banget, pokoknya keren banget nih, kagum banget pas masuk dari gapuranya nih ke kampung ini, itu keren banget, ini harus dilestarikan sekali. Di desanya sendiri, menurut Agnes gimana sih tentang desa ini? Terus kayak ada desa yang ternyata nggak jauh dari kita tapi punya nilai budaya yang luar biasa, menurut Agnes gimana? Mungkin aku sendiri ya, waktu pertama kali tahu bahwa di Bojongsang itu ada desa seni dan budaya Jelekong ini, kayak kaget gitu loh, oh iya ada gitu. Dan ketika kemarin kita sempat survei terus tanya-tanya ngobrol sama Bu Intan, kagum banget dan takjub, soalnya di sini banyak pelaku seni dilahirkan, banyak melahirkan pelaku budaya. Tiap rumah di depannya ada seninya, ada lukisannya, ada wayangnya, dan itu kayak di sini loh, di dekat sama kita loh, dan semua orang harus tahu ini gak sih? Iya. Harus tahu desa Jelekong ini, kita harus bisa ngerawat ini sampai semua orang harus tahu gak sih? Karena sangat nikmat banget ya. Terus waktu tadi ngelukis rasanya aku sadar sesuatu bahwa emang seni itu kebutuhan guys. Iya, betul. Penting nggak menurut kalian untuk ini tuh dilestarikan? Penting banget. Pertanyaannya, apa sih harapannya buat desa ini, buat kampung seni dan budaya ini tuh harapannya apa untuk kedepannya? Dari aku dulu mungkin ya. Harapan aku sih semoga nanti kedepannya anak muda dari Bandung ya terutama ya bisa lebih ngelirik lagi loh desa ini, karena agak jarang ya desa lukis kayak gini. Banyak sering ada kegiatan pagelaran kayak wayang golek ya, kayak gitu. Ada jaipongan, kolaborasi lah antara wayang golek, jaipongan dan budaya-budaya lainnya.
Kalau dari Agnes sendiri nih, apa sih harapannya buat desa atau kampung seni ini? Kalau dari aku ya harapannya semoga makin banyak pelaku seni, pelaku budaya yang lahir dari sini itu lebih banyak. Dan terakhir, gimana Mbak Oksana? Dan teman-teman harapannya kayak semoga desa ini lebih maju lagi, semoga pandemi nggak ada lagi. Jadi banyak seniman-seniman yang apa Berkembang dan lahir lagi. kembali. Jadi banyak lukisan-lukisan indah. Ya semoga masyarakat bisa lebih menghargai seni dan budaya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang mau coba experience kayak mereka dan mau belajar banyak hal juga, jangan lupa datang ke desa Jelekong. Oke. Kampung Seni dan Budaya Jelekong. Lestari budayanya.